Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini seperti biasa saya akan meneruskan menjawab beberapa pertanyaan dan sekarang sudah jam 2, saya baru balik dari pasar karena tadi setelah saya menjawab beberapa pertanyaan, setelah itu karena saya lihat jam sudah jam 11. Jadi malam ini saya hampir full lah karena jam 8 tadi live streaming sampai jam 9 saya langsung membuat konten menjawab beberapa pertanyaan sampai jam 11, dan jam 11 saya pergi ke pasar, dan ini saya baru balik dari pasar jam 2 dan sekarang jam 2 saya lanjut lagi membuat konten, yaitu menjawab daripada beberapa pertanyaan sahabat kita, karena saya mau minimal meskipun gak habis semua pertanyaan malam ini, minimal mengurangi, karena mulai dari besok mungkin ada beberapa hari ke depan saya sibuk di luar kabupaten lah, di luar daerah, jadi takutnya saya nggak sempat menjawab beberapa pertanyaan, belum juga habis nanti tertimpa lagi sama pertanyaan yang baru lagi, seperti itu. Oke, supaya tidak menunggu waktu terlalu lama, seperti apa pertanyaannya kita cek dulu. Oke sahabat, saya akan selalu mengingatkan untuk sahabat kita yang mau join fitur gabung untuk pelatihan online bersama, kita belajar bersama, bisa tekan tombol gabung di bawah layar ini, ada tombol gabung, dan saya ucapkan juga banyak terima kasih yang sudah memberikan super thank atau super apa namanya, terima kasih, tanda terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk sahabat kita yang sudah memberikan sudah menekan tombol terima kasih. Dan untuk fitur gabung, mungkin nggak tahu semasa saya upload video ini sudah aktif atau belum, tapi konsepnya sudah diatur, sudah diaktifkan, tapi belum tahu lagi, saya belum cek di YouTube sudah muncul atau belum fitur gabungnya, dan sahabat bisa langsung tekan fitur gabung dan itu secara otomatis bisa langsung menghubung ke saya, jadi kita bisa lebih intensif lagi, lebih terarah lagi, supaya nggak banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kita yang tidak terarah seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang izin tanya Mas. Ini dari Mas Makse. Izin tanya Mas, contoh batu untuk menetralkan air yang berzat besi tinggi, kandungan zat besi tinggi, seperti apa ya Mas? Oh, jadi maksudnya sahabat kita ini mau ditunjukkan contoh batu yang untuk menetralkan zat besi tinggi. Oke. Untuk menetralkan zat besi tinggi itu namanya ferrolite, dan oke. Nah, ini sahabat. Ini sahabat bisa lihat namanya ferrolite greensen. Ini contoh, ini 1 kilo. Dan untuk pemakaian kapasitas budidaya itu ada yang 1 karung isi 25 kilo. Tapi bentuknya seperti ini. Ini lebih ke coklat, bukan hitam, ini bukan. Ini ferrolite, dan kalau untuk menetralkan mangan, nah ini manganes greensen. Ini manganes greensen untuk menetralkan zat mangan, dan ini ferrolite, dan dua-duanya ini warnanya hampir sama, cuman partikelnya kalau dilihat dari jauh sama lah, tapi kalau dekat, didekatin, oke, gimana saya mau tunjukinnya, begini, kalau didekatin ini agak beda, jenisnya pun agak beda, partikelnya agak beda kalau dekat. Kalau sepintas memang hampir sama. Jadi oke, ini ferrolite greensen, ini manganes greensen, seperti itu. Untuk menetralkan mangan dan zat besi, biasanya itu kita buat one set. Untuk water treatment kita buat one set.
Di mana saya menggunakan ferrolate, di situ menggunakan manganese green sand. Contoh ferrolate 1 karung atau 1 kintal, terserah kapasitas kita keperluannya. Manganese green sand-nya segitu juga, jadi one set lah 50-50, 50-50 cara pemakaiannya seperti itu. Dan kalau untuk zat kapur itu lain lagi. Kalau yang berbentuk batu-batuan itu zeolit. Tapi untuk mencontohkannya, saya nggak ada yang ketengan seperti ini. Saya adanya yang karung 50 kilo, yang 50 kilo ada saya yang ketengan 50 kilo, dan warnanya agak putih kehijauan, hijau kayak warna kulit telur asin, telur bebek seperti itu kan, hijau apa ya, hijau langit atau hijau apa, pokoknya seperti itu, warna telur asin, batunya itu, dan bentuknya sama. Maksudnya bentuknya itu kehalusannya sama dengan perolite. Kalau yang nomor 2 seperti itu. Tapi kalau yang nomor 3, nomor 1 itu lebih halus lagi. Kalau nomor 3 itu lebih kasar lagi, seperti itu. Nomor ikut keperluan kita lah, seperti apa, seperti itu. Dan kalau untuk menggunakan itu, misalkan sahabat belum pasti lagi cara mengaplikasikannya, pakai tabungnya seperti apa, dan cara kerjanya gimana, sistem backwash-nya gimana, pasrinnya gimana, dan cara filternya gimana, bekerjanya seperti itu. Jadi sahabat bisa bertanya melalui latihan online dan ikut fitur gabung nanti. Kita bisa belajar bersama dan saya bisa lebih mengarahkan secara spesifik cara penggunaan dan untuk kapasitas berapa ribu liter atau berapa ratus kubik seperti itu. Contoh bak kita itu kubikasinya 1 bak 10 kubik contoh. Misalkan kita punya bak 100, berarti kan 1000 kubik itu memerlukan berapa karung seperti itu. Dan itu bisa bertahun-tahun. Tapi tetap ada titik jenuhnya, sahabat. Ada titik jenuh itu contoh, misalkan 1 kintal itu untuk 200 kubik. Contoh, 1 kintal 100 kilo untuk 200 kubik. Kalau lebih dari 200 kubik, maka itu nggak berfungsi. Nggak bisa nahan lagi. Karena dia nggak bisa menangkap zat besi. Kalau bahasa, apa namanya ya, kalau bahasa magnet, contoh magnet itu persani, kalau bahasa Sunda magnet kan, kalau kita tempel di paku nempel, tempel di kaleng itu nempel kan, itu magnet. Ada masa kalau sudah terlalu banyak yang nempel, dia nggak berfungsi, nggak bisa menahan kuat lagi beban yang lain karena sudah terlalu banyak yang menempel di benda itu, seperti itu. Jadi secara, apa namanya, gambarannya seperti itulah itu. Jadi untuk menetralkan zat besi itu ferrolite, dan untuk menetralkan mangan itu manganese green sand, seperti itu. Oke, mudah-mudahan sahabat bisa memahami, dan kalaupun belum paham lebih jelas lagi, bisa tulis di kolom komentar tentang apa yang mau kita lebih jelaskan lagi, dan untuk aplikasinya supaya lebih tertata lagi, lebih akurat lagi, sahabat bisa mengikuti di kelas member pelatihan online seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, sistem RWS maksimal tebar per meter kubik berapa ekor? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, minimal tebar di bibit ukuran berapa? Yang ketiga, FCR-nya itu berapa? Oke, ini dari Koki. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Satu, sistem RWS maksimal tebarnya per meter kubik berapa ekor? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, tebar di bibit ukuran berapa? Dan yang ketiga, FCR-nya itu berapa? Oke. RWS itu berarti kan bukan ras. RWS itu red water system atau yang sistem air yang merah, dan yang lebih banyak dipakai oleh binaan-binaan saya yang di daerah Payau, daerah yang agak sedikit susah air ataupun yang airnya agak sedikit mengandung zat kapur, zat macem-macem. Jadi
karena pengolahan airnya sangat ribet, jadi kita sayang air seperti itu. Dan RWS itu agak kurang afdol kalau di daerah pegunungan yang subur air seperti itu. Jadi begini, untuk tebar per meter kubik RWS nih, untuk mencapai RWS, saya sarankan 200-300 ekor per meter kubik. Mananya kalau diameter 3 bisa dikatakan 9 kali 3 ya lebih kurang 2.500 3.000 diameter 3. Kalau bak diameter 3 seperti itu. Lebih kurang 3.000 ekor atau 2.500 ekor per bak kalau diameter 3 baknya. Jadi maknanya per kubik hitungannya pokoknya kisaran 200 sampai 300. Terkecuali misalkan sahabat sudah melewati yang itu, mau tambahkan lagi, mau sampai 400, mau sampai 500, dan itu ada juga yang sampai 500, tapi saya nggak menyarankan, karena itu tetap kita harus mempunyai apa namanya, feeling yang sudah akurat lah seperti itu. Di fase-fase perubahan air nanti sebelum menjadi RWS dari air baru kan. Contoh, air selama minggu pertama bening, yang minggu kedua hijau, minggu ketiga hijau hampir kecoklatan, dan setelah itu nanti baru kemerahan, dan setelah 1,5 bulan biasanya atau 2 minggu sebelum panen itu sudah mulai merah, dan setelah panen itu merah full, dan itu bisa dipakai kembali seperti itu. Dan itu kepadatannya kurang lebih 200 sampai 300 untuk pemula seperti itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya yaitu soal benih. Benih yang optimal itu ukuran berapa? Jadi begini. Benih saran saya yang optimal itu ukuran 78. Ukuran 78. Terus, Bang, gimana kalau nggak ada 78? 67 gimana? Nah, itu masih oke. Terus, gimana kalau lebih besar lagi? 89 atau 910? Itu lebih bagus lagi. Tapi ada yang harus diperhatikan yaitu soal harga, karena biasanya kan kalau lebih besar itu harganya akan lebih mahal juga, dan sahabat pun harus perhitungkan juga. Contoh begini, biasanya kan hitung-hitungannya kebanyakan nih, per 1.000 ekor itu kan 1 kintal. Karena apa? Biasanya apalagi untuk pemula, di situ kan nanti ada anggaran kematian lah 20%. Jadi kalau kematian 20% berarti kurang lebih 800 ekor dan kurang lebih 1 kintal. Dan itu oke. Meskipun andai kata mulus pun kita bisa lebih, hanya ditambahkan pakan saja seperti itu. Tapi yang jelas begini, kalau untuk mendapat 1 kilo kita memerlukan benih 10, karena kita per 1.000 itu 1 kintal, berarti per 1 kilo 10 ekor. Kalau harganya 300, itu kan 3.000. Dan kalau 3.000, modal pakan 13.500, apalagi nih bulan 11 ini saya dengar akan ada kenaikan juga pakan. Ada kemungkinan nanti sampai 14.000 per kilo kenanya. Dan kalau pakan 14.000, harga benih 3.000 rupiah, itu kan sudah 17.000. Belum probiotik, belum listrik, sanyo, dan lain sebagainya. Anggapkan kita 1.000 lah yang lainnya. Itu sudah 18.000. Dan kalau harga jual 20, berarti kita hanya punya lebih 2.000 rupiah. Kalau harga benih 300. Terus kalau yang 910, yang 1011 ataupun yang berapapun, oke, kita ambil harga saja. Gimana kalau yang harga 500? Kan lebih besar pastinya, cepat besar. Oke. Hitungnya begini. Kalau 500 per ekor, berarti per 10 ekor 5.000. Berarti modalnya per 1 kilo 5.000 rupiah. Ditambah harga pakan tadi, kita anggapkan sudah naik nih 14.000. Berarti 5.000 tambah 14, 19.000. Ditambah lagi probiotik, terus listrik juga, dan lain sebagainya. Seperti tadi lah 1.000 rupiah. Berarti sudah 20.000. Pas 20.000. Dan harga jual 20.000, terus kita makan apa? Jong dong. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan hanya fokus kepada besar ukuran benih, tapi harus diperhitungkan juga karena kita bisnis seperti itu. Kecuali kalau sahabat main-main
di belakang rumah punya satu bak tebar 1.000, ataupun kita hobi lah untuk hiburan tiap pulang kerja saja, misalkan kita kerja di kantor di mana, nah itu lain, itu jangan cerita lah. Jangankan pulang modal ataupun rugi sedikit, rugi banyak pun, kalau untuk kesukaan, untuk apa namanya, suatu hiburan, itu nggak ada nilai. Jadi mudah-mudahan bisa paham. Jadi benih saya sarankan kisaran harga 300, 250, bila perlu 200, seperti itu. Makanya saya nih, tapi jangan ditiru, karena apa, saya nggak menyarankan tebar seperti saya itu kayak kemarin ada video yang sudah diupload kan, saya tebar benih ukuran 23, 34, paling besar 45, paling besar. Memang dari harga ya murah kan, seperti itu, dan saya tebar 30.000. Tapi saya nggak menyarankan. Ini saya mau ambil amannya, yang aman itu kisaran 78. Oke, seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, yang terakhir untuk sahabat kita ini, FCR, soal FCR. Jadi FCR ini begini ngambilnya sahabat. FCR itu yang pertama tergantung kita menggunakan pakan yang proteinnya berapa persen. Karena yang paling dominan sebenarnya itu, yang paling dominan. Dan yang keduanya, kalau pakannya itu mahal, karena biasanya yang 33%, 34, minimal 31 biasanya agak sedikit mahal daripada yang di bawah 30%. Karena biasanya kalau yang mahal itu pakan itu ada komplit. Proteinnya tinggi 33% contoh. Karbohidratnya pas, kadar abunya pas, kelembabannya, kadar airnya pun pas, sudah sesuai. Terus vitamin-vitaminnya pun juga lebih komplit juga. Ada vitamin A, vitamin B kompleks, B12, vitamin C, vitamin E, dan lain sebagainya. Itu sudah ada formulanya. Jadi kita nggak usah menambahkan biaya vitamin lagi. Karena biasanya kita bisa saja memakai pakan murah, tapi kita harus menambahkan formula. Kita tambahkan vitamin, kita tambahkan pokoknya macam-macam lah. Bila perlu protein tambahan, bila perlu kita membuat probiotik untuk meningkatkan protein juga, seperti itu. Jadi ada metode khusus yang harus dilakukan. Dan kalau pakannya mahal, biasanya itu sudah standar, sudah apa namanya, standar SNI-nya itu sudah sesuai, vitaminnya diperlukan segitu, proteinnya segitu, ini itu bla 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 bla, dan biasanya lebih sempurna hasilnya. Dan itu bisa dibuktikan untuk mencapai FCR 1:1. Yang penting probiotik tetap harus pakai. Itu rahasia saya tetap menggunakan probiotik untuk bibis pakan. Meskipun air saya nggak pernah pakai probiotik air, tapi pakan saya wajib. Saya lebih mengutamakan pakan daripada memberikan probiotik kepada air. Karena kalau memberikan pakan kepada probiotik itu multifungsi. Yang pertama, mengurai sampah organik nanti di kotoran setelah probiotiknya keluar melalui kotoran, itu ikut dengan kotoran. Yang kedua, itu kan lebih spesifik untuk menyehatkan sistem pencernaan ikan, supaya nutrisi-nutrisi yang ada di dalam pakan itu lebih sempurna diserap oleh ikan, karena sudah ada kerja bakteri untuk mengoptimalkan, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau soal FCR 1:1 untuk pakan yang bagus. Tapi enggak semua jenis pakan tertentu. Terus gimana Bang kalau pakan itu proteinnya tinggi tapi harganya murah? Nah itu tetap sahabat harus buktikan juga, sahabat harus coba dulu. Proteinnya gimana, karbohidratnya gimana, vitaminnya gimana nih, itu harus diperhatikan. Jangan-jangan ada kekurangan nanti, oh vitaminnya kurang, minyak ikannya kurang, seperti itu. Jadi itu harus diperhitungkan juga. Takutnya ada kekurangan kalau ada sedikit murah, proteinnya bagus tapi murah, seperti itu. Itu harus diperhitungkan, harus diteliti, takutnya ada kekurangan. Dan kalaupun nggak ada kekurangan sesuai label dan hasilnya sudah dicoba maksimal, sama dengan yang murah, lebih baik sahabat beli yang murah, karena kan kita mau untung. Terus jawabannya gimana? Yang murah tapi bagus hasilnya. Yang pertama itu sesuai untuk kondisi air di situ, karena di setiap daerah air tentunya beda dan
produktivitas pakan pun agak sedikit berbeda lagi. Terus ada lagi yang kedua, ada kemungkinan itu pakan murah tapi produk bagus, murah, itu ada kemungkinan itu produk baru ataupun produk-produk yang lagi promosi, ataupun itu sistem marketing yang baru, jadi mempunyai beberapa alasan. Jadi nggak serta merta pakan yang murah itu jelek, nggak juga, ada kemungkinan bagus kalau sistem planning marketingnya bagus, terus mungkin lagi promosi seperti itu ya, namanya juga marketing, bisa-bisa saja seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya pikir untuk jawaban yang ini cukup panjang, takutnya sahabat gagal paham. Nanti kita sambung di pertanyaan dan jawaban berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.